Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan wa hidayatan wa bushran lil mu'minin wa faddala al-ulama'a bi iqamatil hujjatiddin wa akrama al-awliya'a bi dhuhuril karamatil khawariq allati hiya min mu'jizati sayyidil mursalin wa khassa man syaa'a min atba'i millatihi birru'i ila darajatil 'aliyyin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil 'alil qadaril 'azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Fadilatul muhtaramin, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, para muallimil Quran, wa nakhussu bil akhas, pengasuh Ma'had Al-Quran Al-Zikra Al-Ustaz Abu Bakar, sareng seteja keluarga besar Epon, para asatidzah, para pengurus Sikadimah, dan kula tak bisa nyebut tong situng karena takut kelero asma-asma ipun. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Amin. Allahumma amin. Para santri, putra dan putri, hafizakumullah jami'an. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini, malam Sabtu, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal, bulan Maulid, kita bersama-sama ditakdirkan berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini dalam rangka kegiatan rutin dan sekaligus memperingati kelahiran baginda Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Salawatullahi wa salamuhu daimaini mutalazimaini, mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi nawwir qalbana bi nurin Qur'anin jala. Binawwir qalbana binurin Qur'anin jala waftah lana fid-darsi aw qira'atin turaddana waftah lana fid-darsi aw qira'atin turaddana. Ya Rabbi salli ala Rasul Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi salli ala Rasul Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin al-ghurri khatman awwala. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin para muslimin muslimat, santri putra dan putri yang kami hormati,
Pada malam hari ini saya hanya akan menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satakunu min ba'di athar wa umurun tunkirunaha, bahwa kata Rasulullah, setelah sepeninggalku athar, manusia itu akan memikirkan dirinya masing-masing. Kalau kata bahasa Inggrisnya ngalak karpa tibi. Ngalak karpa tibi. Jadi ya termasuk kadang-kadang orang yang tidak tahu saya itu kadang-kadang juga maunya sendiri. Kenapa saya sekarang pakai jas? Karena saya datang undangan maulid, di mana takut panitianya tidak tahu saya. Kalau di sini kan sudah tahu. Jadi saya takut terulang lagi malam minggu kemarin. Saya pada undangan hanya dekat rumah, Sodung itu kan dekat. Karena risik-risik, saya pakai sepeda motor. Ya karena risik begitu, saya sepeda motor bawa ke depan pentas. Nyampe ke depan pentas, bilang panitianya, "Dong, jauh saja dia dong." Anak apa Pak? Judi kenangan ceramah ada gitu. Bapak dengan kacung. Gimana dia saya? Akhirnya saya yang ceramah. Sapora itu orang. Maaf kalau tahu nih komentar. Kau mungkin jamaah biasa. Nah, jadi itu kata Rasulullah. Athar wa umurun tunkirunaha, dan setelah sepeninggalku kata Rasulullah, umuran tunkirunaha. Jadi kemungkaran itu di mana-mana. Kemungkaran di mana-mana. Satu, ngalak karep TV. Yang kedua, kemungkaran sudah merajalela. Maka sahabat yang ada di situ ketika Rasulullah menyampaikan seperti itu, karena mimba di setelah Rasulullah berarti sudah tiada Rasulullah, maka sahabat bertanya, "Famadza ta'muruna ya Rasulullah?" Kalau sudah seperti itu, apa yang harus kami lakukan? Monpon katika itu ajunan sobung, kenapa sih bisa aktina kaito lakoni ya Rasul? Maka kata Rasulullah, tu'addunal haqqa alladhi alaikum wa tus'alunallaha alladhi lakum. Yang pertama sahabat yang harus kamu lakukan ketika sudah sampai pada zaman tersebut, tu'addunal haqqa alladhi alaikum, tunaikan hak alladzi alaikum, yang itu menjadi kewajiban kamu. Tentunya yang pertama hak siapa? Hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mempunyai kewajiban untuk menunaikan haknya Allah. Apa haknya Allah itu? Paling tidak kita masuk kepada al-hirsus syadid bi ibadatillahi ta'ala, semangat yang sangat tinggi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara kita memberikan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamas salata wa anfaqu mimma razaqnahum yarjuna tijaratan lan tabur. Innal ladzina yatluna kitaballah. Ini salah satu kita memberikan hak Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, Al-Qur'anul Karim. Kalian semua ini pasti sudah istiqomah, karena orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Kita perbanyak baca Quran, kita perbanyak menterus mengulangi Al-Quran, terutama bagi teman-teman yang menghafalkan Al-Quran. Makanya kata ulama Madura itu gimana? Oleh ulang, apa? Paraona ala jara, oleh ulang ala jara kama tura.
Itu kata ulama Madura, itu adalah bahasa Arab yang dimadurakan. Bahasa Arab yang dimadurakan. Oleh ulang, dong, oleh na ulang dong. Oleh na ngaji diulang. Pendapatan menghafal Al-Quran, nyampe kamar diulang. Oleh na baca kitab, diulang. Oleh ulang. Farauna ala jara, kata orang Madura, itu sebenarnya bahasa Arab. Farahuna ala jara. Farahuna ala jara. Jadi kegembiraan. Apa istilahnya? Kesenangan itu akan didapat ala jara, atas semangat. Semangat kita. Kalau kita semangat belajar, ingin hafal Quran, tentunya akan berhasil. Kalau semangat kita kendor, ya tentunya berhenti di tengah perjalanan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Oleh na ulang dong, ulang oleh. Ala jara kama dur, ala jara kama durro. Jadi kalau kita sudah semangat, kama durro, kita akan mendapatkan permata. Permata itu tidak ada di atas tanah, tapi berada di bawah dasar lautan. Berarti harus ada semangat yang sangat tinggi, sehingga apa yang kita inginkan, cita-cita kalian semua dari rumah, cita-cita kedua orang tua akan berhasil dan dikabul menjadi anak yang soleh dan berilmu. Amin Allahumma amin. Para santri dan hadirin, ahlan wa sahlan bihudurikum. Mohon maaf para ustaz yang kolak. Jadi seperti itu, harus kita menunaikan hak Allah. Di antaranya alladzina innal ladzina yatluna kitaballah, membaca Al-Quran, mengulangi Al-Quran. Karena kata para ulama, kalau saya ingin diajak bicara oleh Allah, saya baca Quran. Kok seperti itu? Ada hadis sahih yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin berbicara budebuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka falyaqra'il Quran, bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran kalamullahi al-muta'abbadu bitilawati. Kalian membaca Quran selain mengingatkan hafalan-hafalan yang dihafalkan, juga di situ kalian mendapatkan pahala ibadah. Apalagi di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas. Al-Quran itu diawali hurufnya dengan huruf apa? Permulaan Al-Quran huruf ba, dan diakhiri titiknya pada huruf nun. Berarti orang yang ingin pangkatnya tinggi, tirulah Al-Quran. Harus tawadhu seperti ba, dan nanti kalau sudah tawadhu, derajatnya akan diangkat seperti nun. Artinya kita bagaimana berakhlak Al-Quran. Karena Rasulullah itu adalah kana khuluquhul Quran. Akhlak Kanjeng Nabi Muhammad adalah akhlak Al-Quran. Jadi itu salah satu kita al-hirsus syadid bi ibadatillah. Jadi semangat tinggi untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, wa aqamas shalah, kita dirikan salat. Kata ulama, kalau saya ingin berbicara dengan Allah, kalau tadi diajak bicara dengan Allah, membaca Al-Quran. Kalau ingin berbicara dengan Allah, maka kerjakan sholat. Karena dalam sholat ada komunikasi langsung dengan Allah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi ada komunikasi yang langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kata Al-Quran, masuk pada al-hirsus syadid bi ibadatillah adalah wa anfaqu mimma razaqnahu. Jadi menginfakkan rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yarjuna tijaratan lan tabur. Hal yang demikian itu
adalah perdagangan yang selamanya tidak akan pernah merugi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang pertama adalah kita tunaikan hak Allah, kata Rasulullah. Tu'addunal haqqa alladzi 'alaikum. Yang kedua, jika sudah hal yang semacam itu yang ada di tengah-tengah kita, maka hak Rasulullah yang harus ditunaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena sangat banyak sekali hak Kanjeng Nabi Muhammad. Di antara memenuhi hak Rasulullah seperti pada malam hari ini, selain taklim, kita mendahulukan memperingati lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Kanjeng Nabi Muhammad khairun nas atau ahsanan nas khalqan wa khuluqan, manusia yang paling baik khalqan, bentuk tubuhnya, wa khuluqan, dan akhlaknya. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah memuji Rasulullah tentang akhlak beliau, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Jadi Allah itu sangat memuji akhlak Rasulullah yang sangat agung. Juga ketampanan beliau melebihi dari Nabi Yusuf yang sudah terkenal tampan. Rasulullah itu kalau postur khalqan, bentuk tubuhnya, pernah suatu ketika Sayyidina Jabir berjalan dengan Rasulullah pada waktu tanggal 15 bulan purnama. Setelah di tengah perjalanan, sahabat Jabir bingung melihat ke atas langit begitu indah bulan tanggal 15, begitu cerah, terang benderang. Tapi ketika melihat wajah Rasulullah lebih indah daripada purnama. Sahabat Jabir melihat lagi ke atas langit, mana yang purnama? Apa yang di atas langit atau wajah baginda Sayyidina Muhammad? Ketika 3 kali melihat, langsung sahabat Jabir mengucapkan, fa wallahi ya Rasulullah, bahwa selera panjenengan lebih indah daripada bulan purnama. Allahumma sholli ala Muhammad. Itulah baginda Sayyidina Muhammad, Gusti Nabi kita semua. Mudah-mudahan kita dapat syafaat beliau dan besok berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi kan tetap tampanan Nabi Yusuf, Ustaz. Misalkan para wanita ini biasanya Nabi Yusuf paling tampan ini, tetap lebih tampan Nabi Muhammad. Kalau di dalam Al-Quran, ketika wanita-wanita yang diundang oleh Siti Zulaikha sampai waqatta'na aydiyahun, tangannya terpotong karena terpesona melihat keindahan Nabi Yusuf. Bahasanya Al-Quran, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Wariyahuni manusia, Arya malaikat simulje, ini malaikat, ini bukan manusia, kata wanita-wanita yang diundang oleh Siti Zulaikha. Sehingga dengan kekagumannya, akbarnahu wa qatta'na aydiyahun, dipotong tangannya, diiris-iris. Oh, berarti tampanan Nabi Yusuf? Tidak. Kata ulama, seandainya pada waktu itu yang hadir bukan Nabi Yusuf tapi baginda Sayyidina Muhammad, maka wanita-wanita tersebut sebelum memotong tangannya, maka hati mereka yang akan terpotong-potong karena terpesona atas ketampanan dan keindahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita sudah harus dan wajib untuk menunaikan hak Rasulullah. Ketika Nabi Allah Adam ketika ditiup yang namanya ruh, Nabi Allah Adam hidup, yang awalnya tidak hidup menjadi hidup. Dan pada waktu itu melihat pertama kali, kedua mata beliau ternyata di dinding surga ada tulisan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika melihat kalimat asyhadu an la ilaha illallah, Nabi Allah Adam biasa, karena Allah pencipta alam semesta. Tapi ketika melihat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di situ Nabi Allah Adam terkagum
dan terpesona siapa Muhammad, padahal manusia satu-satunya hanya saya, kata Nabi Allah. Kok sudah ada nama orang lain? Ini siapa? Sehingga untuk menjawab keraguan, kebingungan Nabi Allah Adam, maka bertanya kepada Allah, Man huwa Muhammad ya Allah? Siapa Muhammad itu ya Allah, yang sudah tercatat sebagai utusan panjenengan, padahal manusia hanya satu saya? Maka kata Allah, ya Adam, laulahu ma khalaqtuka. Kalau tidak karena Muhammad, saya tidak menciptakan kamu, Adam. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti semuanya tercipta karena barokah syafaat nur baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka di antara kita membayar hak Rasulullah, tu'addunal haqqa, menunaikan hak Rasulullah, kita memperbanyak baca sholawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Baca sholawat ini sangat mujarab, sangat manti. Kalau bahasanya guru-guru kita, manti. Sholawat dibaca bagaimanapun itu tembus dan diterima oleh Allah. Kalau ditanyakan berarti lebih utama baca sholawat ketimbang baca Al-Quran, tidak. Kalau urusan utama membacanya, tetap lebih utama membaca Al-Quran. Apalagi para penghafal Al-Quran. Karena zikir yang paling indah, paling bagus, paling utama bagi orang yang menghafal Al-Quran adalah membaca Al-Quran. Karena dikhawatirkan hafalannya itu hilang. Tapi kalau dikatakan apakah sholawat itu lebih diterima di hadapan Allah ketimbang Al-Quran? Kalau secara gamblangnya seperti itu. Karena Al-Quran tanpa keikhlasan, kalau kita pegang Al-Quran, membaca Al-Quran tidak karena Allah, masih ada riya, masih ada hal-hal lain, khawatir tidak diterima di hadapan Allah. Tapi sholawat seperti apapun kita membacanya, malah ada ulama yang mengatakan walaupun membaca sholawat misalkan sampai jadab, loncat-loncat sampai jadab karena nyambung senang kepada Rasulullah, maka sholawatnya tetap diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi membaca sholawat itu ada 4 tahapan dalam beberapa keterangan. Yang pertama, sholawat itu jangan langsung kepada tujuan kita. Misalkan tujuannya ingin ya apapun keinginannya, jangan langsung ke sana. Walaupun lewat sholawat itu adalah termasuk wasilatul uzma, wasilah yang sangat agung, yang cepat diterima oleh Allah. Tapi ada tahapan. Tahapan pertama membaca sholawat karena kita diperintah oleh Allah untuk membaca sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi pertama baca sholawat karena perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi imtithalan li umuri rabbih, membaca sholawat karena ini perintah dari Allah, perintah dari Tuhan. Jadi kita selain mendapatkan syafaat Rasulullah, juga kita mendapatkan pahala. Yang kedua, kata guru, kalau mau baca sholawat, niatkan setelah niat itu perintah Allah membaca sholawat. Yang kedua, niatkan membaca sholawat ingin mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena orang yang baca sholawat, kata Rasulullah, man shalla alayya balawatni salatuhu fa shallaitu alaihi. Barang siapa yang bersolawat kepada saya, kata Rasulullah, balawatni salatuhu, sampai sholawat itu kepada saya, fa shallaitu alaihi, dan saya juga bersolawat. Itu yang dikatakan syafaat. Bagaikan HP yang baterainya kosong, kita cas. Syafaat itu adalah cas, mengisi kembali kepada kekosongan hati. Juga selain itu ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah, cuma yang menyampaikan Rasulullah. Kalau firman itu Al-Quran yang menyampaikan malaikat Jibril, ya.
Jadi hadis qudsi firman Allah, "Man shalla 'alaika ya Muhammad, fa shallaitu 'alaihi." Barang siapa yang membaca sholawat atas engkau Muhammad, fa shallaitu 'alaihi, saya bersolawat kepada orang itu. Ini Allah yang bersolawat. Seperti apa sholawatnya Allah? Dijelaskan di dalam surat Al-Ahzab. Yang sudah hafal juz 22 lihat. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Huwallazi yusalli 'alaikum. Zat Allah yang bersolawat atas kamu semua. Apa solawat Allah? Solawatnya adalah memberikan pengampunan. Kalau solawat Rasulullah, memberikan syafaat. Kalau Allah memberikan pengampunan kepada hambanya yang bersolawat ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa malaikatuhu, dan malaikat-malaikat Allah bersolawat dalam rangka apa? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya, dari hafalan selang-tailang menuju kelancaran, menuju dari otak yang tidak terbuka bisa terbuka, yang tidak cerdas bisa cerdas. Itu adalah liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Ya, di antara yang mohon maaf, kata guru, kalau ingin cerdas, misalkan menghafal terus hilang, lupa, baik itu hafalan Quran atau hafalan kitab atau alfiyah misalkan, atau hadis, itu kata beliau Ki As'ad juga pernah menyampaikan pada guru, itu katanya kalau seperti itu usahakan bukan memerintah kepada orang tua bagaimana setiap hari kelahirannya itu Salamuddin. Hari kelahiran Salamuddin, kalau bisa seorang ibu juga puasa anaknya yang ada di pondok. Ya, kalau anaknya hanya 2 bisa puasa. Hari Senin kakak, hari Rabu adik, 2 hari. Kalau anaknya itu 10, harinya kan tidak cukup. Bagaimana cara mempuasai anak? Nah, kata beliau pernah disampaikan oleh Kiai Sufyan Miftahul Arifin, itu katanya cukup puasa 2 hari, Senin dan Kamis. Jadi puasa mengikuti puasanya Rasulullah. Jadi tapi diniatkan puasa hari Senin dan Kamis, niat mempuasai seluruh anaknya, mempuasai setuju putra-putranya. Ya, kalau anaknya hanya 3 ya usahakan, kalau misalkan Rabu, Kamis, Sabtu itu puasa. Kalau tetap ketika dipuasai seperti itu, katanya Kiai Hasan Genggong ditambah, Kiai Hasan Sepuh itu disuruh tambah. Kalau ngaji, kalau selamatan hari kelahiran anak, karena misalkan budu seorang anak bodoh misalkan, Anda terbuka suruh baca surat Ikhlas tak hafal, siapa kulhu kan? Itu kan budu ya, surat Ikhlas tak hafal tapi kulhu hafal gitu ya. Jadi katanya Ki Hasan Genggong itu selamatan tambahi suruh kasih ikan kerang. Kenapa kerang? Kata beliau Ki Hasan Sepuh, karena kerang itu kalau dimasak itu terbuka sendiri. Jadi bagaimana otak anak yang tidak terbuka itu bisa terbuka? Maka Nareng Lampu itu mengatakan terbuka. Terbuka itu sebenarnya terbuka. Yang tertutup bisa terbuka. Ya, mudah-mudahan semuanya para santri ini diberi keterbukaan, terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Itu. Yang kedua, yang ketiga kita bersyukur atas lahirnya Kanjeng Nabi. Yang kedua syafaat. Yang ketiga membaca sholawat, kita niatkan syukur karena tanpa Rasulullah dilahirkan kita tidak ada. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Nabi Adam, dan Allah menjawabnya, laulahu ma khalaqtuka. Kalau seandainya tidak karena Muhammad, saya tidak menciptakan engkau Adam. Jadi yang ketiga kita niatkan membaca sholawat itu karena bersyukur atas terlahirnya, terciptanya dan terutusnya baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat,
kata guru, kalau membaca sholawat yang keempat niatkan kepada niatnya sudah. Di situ terserah sudah niat apa saja. Yang penting kalian sudah suci. Setelah itu niat pertama imtithalan li umuri rabbi, yang kedua ingin syafaat dari Rasulullah, yang ketiga kita berterima kasih atas lahirnya terutusnya baginda Sayyidina Muhammad, yang keempat kita niatkan apa yang menjadi cita-cita kita. Baca sholat. Dulu itu ada di masa kepemimpinan Ali bin Isa, ada seorang akor pedagang minyak itu membaca sholat sama seperti tadi. Pertama imtithalan di umuri rabbi, kedua minta syafaat Rasulullah, ketiga berterima kasih karena Rasulullah telah diutus, yang keempat itu pas cita-citanya, keinginannya membaca sholawat. Ya Allah, saya punya hutang besarnya 600 dinar. Kalau uang di sini 1M200, sekitar kurang lebih. Terus si aktor itu membaca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, salat yang pendek, apalagi membaca sholawat yang panjang seperti sholawat Nabriyah. Ini sholawat paling pendek ya, jangan tanya yang pendekan lagi. Mungkin ada Muhammad, oh, bukan, itu nama temannya kalian. Apalagi terakhir mat. Jadi itu manggil. Katanya Gus Dur, kalau dulu itu ada orang Madura, katanya Gus Dur datang ke Jakarta. Kamu orang mana? Saya orang Madura, Gus. Di mana di sini kamu? Di sini saya, rumahnya dekat rumahnya Mat Hasan. Oh, berarti Muhammad Hasan, kata Gus Dur. Iya, Mat Hasan, Gus. Terus kalian di mananya itu ada sekolah? Oh, berarti saya di selatannya Muhammad Rasa, Gus. Loh, Muhammad Rasa mana? Ya madrasah itu, Gus. Katanya kalau umat Muhammad, Gus. Jadi madrasah dikatakan Muhammad Rasa gitu. Jadi begitulah orang Madura ya. Memang gauke. Nah, jadi apa yang tadi saya sampaikan itu, mari kita selalu bertawassul ala Rasulullah. Jadi cita-cita kita akan tercapai ketika kita melalui wasilah, jembatan penghubung kepada Allah. Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah cita-citanya sampaikan. Nah, setelah aktor itu membaca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, dia tertidur. Di dalam tidurnya Rasulullah hadir, bermimpi Rasulullah. Dari cerita ini, kalau ingin bermimpi Rasulullah, niatkan seperti tadi. Niat membaca sholawat, imtithalan seperti tadi. Baru niat apa yang menjadi keinginan kita. Rasulullah hadir. Kalau Rasulullah hadir, berarti itu Kanjeng Nabi, bukan siapa-siapa. Karena sabda Rasulullah, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadha. Barang siapa yang bermimpi saya atau melihat saya di dalam tidurnya, berarti itu seakan-akan dia melihat pada waktu sadar. Karena tidak ada yang bisa menyerupai Rasulullah SAW. Tidak ada. Oleh sebab itu, kalau sudah bermimpi Rasulullah, ya itu Rasulullah. Maka aktor tadi yakin ketika bangun dari tidurnya, dia langsung yakin ini Rasulullah. Kata Rasulullah di dalam tidurnya pedagang minyak, wahai aktor, kamu besok pagi-pagi berangkat ke kerajaan, ketemu Ali bin Isa. Sampaikan kepada Ali bin Isa, saya disuruh Nabi Muhammad untuk meminta uang sebesar 400 dinar. Allahumma sholli ala Muhammad. Cita-cita ketika membaca sholawat. Tapi diurut seperti tadi, tidak langsung kepada keinginan pribadi. Ketika itu berangkat, sampai di kerajaan, tidak ada yang kenal, tidak boleh masuk. Hai Antar, kamu mau kemana? Mau ke raja? Wah, dagang minyak tidak boleh masuk. Bukan perdana menteri tidak boleh masuk. Tapi Antar ini tidak putus asa. Saya datang ke sini disuruh Rasulullah, bukan keinginan pribadi saya. Saya pasti akan ada jalan keluar. Jadi Antar itu duduk menunggu sampai ada jalan keluar. Tidak lama kemudian pintu istana terbuka. Ternyata dari dalam banyak para ulama yang keluar dari istana. Ketika para ulama itu keluar dari istananya Ali bin Isa,
ternyata ada satu ulama yang sering beli minyak kepada Atar tadi. Yang kenal, ini jalan keluar. Langsung ulama itu mengatakan, wahai Atar, kenapa ada di sini? Diceritakan mimpinya dengan Rasulullah, diceritakan. Langsung yang kiai ini menyampaikan, ini benar sudah. Loh, apanya kiai yang benar? Saya dengan ulama-ulama yang lain diundang ke istana ini hanya ingin seorang raja Ali bin Isa bercerita bahwa tadi malam dia bermimpi Rasulullah untuk memberikan dana 400 dinar kepada seorang pedagang minyak. Berarti kamu ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat nyambung. Antara yang bermimpi, antara orang yang diutus oleh Rasulullah meminta uang dengan orang yang harus mengeluarkan uang. Nyaman menyanyikan. Muntah banget, desit tengah mimpi ya lecek mimpi setan dia. Nah, tapi kalau lewat Rasulullah ini pas. Ketika sudah ketemu dengan yang namanya Ali bin Isa, dikeluarkan uang 400 dinar. Ya Atar, saya keluarkan dana 400 dinar ini karena semata-mata diperintah oleh Rasulullah. Terima dengan ikhlas. Saya pun memberikan dengan ikhlas. Ala Rasulullah, karena ini diperintah oleh baginda Sayyidina Muhammad SAW. Lalu yang Atar juga menyampaikan, Ali bin Isa pula terima. Saya terima pemberian panjenengan, juga saya diperintah, saya menunaikan perintah Rasulullah SAW. Tidak ada karena kanjeng Nabi, tidak ada lainnya karena kanjeng Nabi. Setelah itu karena Ali bin Isa banyak uangnya, mengambil lagi sebesar 1000 dinar, 2 miliar. Ini Ali bin Isa, ini Atar dari saya cuma-cuma, kata Ali bin Isa. Halal untuk kamu, kehidupan kamu. Yang penting istiqomah sholawat kepada Rasulullah tetap jalankan. Apa kata Atar? Mohon maaf ya Ali bin Isa, kalau yang 400 dinar saya terima karena ini perintah Rasulullah. Tapi yang 1000 dinar mohon maaf tidak saya terima. Tidak saya terima. Wah ini halal, katanya Ali bin Isa. Halal tidak halal saya tidak terima karena tidak diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari rumah mentepak ke Ali santri al-Tikro. Tak usah ke Ali bin Isa. Tepak ke Senekumik belum. Jangan itu halal. Tapi Ali bin Isa siapa? Atar tidak menerima karena tidak diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara kita memenuhi hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyak baca sholawat ala Rasulullah. Juga cita-cita kalian misalkan ingin menjadi orang yang berilmu, orang yang berhasil, orang yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Karena kemanfaatan ilmu, manfaat di tengah-tengah masyarakat itu tolak ukurnya bukan di pondok pesantren, tolak ukurnya bukan di lembaga pendidikan, tapi tolak ukurnya adalah bagaimana pengabdian seorang santri kepada guru, sambungan orang tua kepada guru. Di dalam salah satu kisah ada seorang alim yang namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau santri semuanya pasti paham siapa Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi itu mempunyai 2 orang santri yang ini sering diceritakan di beberapa kisah. Kalau santrinya banyak, tapi yang banyak diceritakan 2 orang santri ini. Yang satu Abu Bakar Az-Zarnuji, yang ketika ada di pondok pesantrennya Fakhruddin Ar-Razi ini sangat alim. Bukan hanya menjadi pengurus pesantren, tapi dia pun menjadi seorang ustaz, pengajar, pendakwah ke tengah-tengah masyarakat di masa masih di pondok pesantren. Tapi ada satu yang namanya Syamsul A'immah. Ini santri yang hanya sangat sederhana. Kalau di dalam ceritanya itu ya mohon maaf ya, bodoh. Di pondok itu bodoh. Yang namanya Syamsul A'immah. Tapi ketika beliau berada sama-sama pulang ke tengah-tengah masyarakat, sama-sama bermasyarakat di situ, yang bermanfaat dibutuhkan oleh masyarakat, yang banyak mendirikan pesantren-pesantren, itu adalah Syamsul A'immah, bukan Abu Bakar Az-Zarnuji. Di mana ini yang tasaleh? Di mana kekurangannya? Ternyata Syamsul A'immah selalu nyambung dengan gurunya, tapi Abu Bakar Az-Zarnuji ini sedikit kurang ada sambungan karena kesibukannya. Apa kesibukannya? Suatu ketika, kesibukannya ini bukan kesibukan yang disengaja,
atau yang dilarang oleh agama. Tapi suatu ketika kesibukannya Imam Abu Bakar Az-Zarnuji ini, pada waktu yang namanya Fakhruddin Ar-Razi datang ke suatu desa, ternyata di situ ketemu dengan Abu Bakar Az-Zarnuji. Lalu bertanya, namanya guru kepada murid pasti kangen, dan baru ketemu dengan santrinya pasti akan bercakram. Tanya Fakhruddin, ya Abu Bakar, lima lam tazurni, wahai Abu Bakar, kamu kok lama tidak datang ke rumah? Lima lam tazurni, kenapa kamu tidak pernah datang ke rumahku, tidak ziarah kepadaku? Ada apa dengan kamu Abu Bakar? Kalau di masa Rasulullah, ketika Rasulullah meninggal, sahabat Bilal bin Rabah meninggalkan Madinah. Padahal meninggalkan Madinah bukan karena benci Rasulullah, tapi karena ketika melihat menara dan melihat makbarah Rasulullah, dia nangis pingsan. Maka dia meninggalkan Madinah. Tapi suatu ketika, karena lama tidak ke Madinah, Rasulullah datang. Ada apa Bilal? Kenapa kamu tidak pernah datang ke Madinah? Sama dengan tadi, lima lam tazurni, kenapa Abu Bakar kamu tidak pernah menjengukku? Ada apa? Maka apa kata Abu Bakar Az-Zarnuji? Ya Syekh, inni kuntu masyghulan bi khidmatil walidah. Mohon maaf Kiai, seorang abdina Kiai, abdina tak habis dah keajunan sehingga di sini saya tidak datang ke dalam, saya tidak hadir, tidak habis kata ilmu panjenengan Kiai. Abdina masyghulan bi khidmatil walidah, karena abdina alatinin ring sepuh ini. Saya ini sibuk merawat ibu saya Kiai. Alasannya ini benar apa salah? Benar. Tidak datang ke gurunya karena merawat ibunya. Tapi sambungan kepada guru tidak bisa ditinggalkan. Apa kata Imam Fakhruddin? Kalau begitu alasanmu benar, tapi kamu tidak datang kepada gurumu, itu pun juga kurang benar. Maka kalau itu yang menjadi alasanmu, antarzukal umroh wa la tarzukat darsa, kamu akan barokah umurmu, barokah rezekimu, wa la tarzukat darsa, tapi ilmumu tidak akan barokah. Naudzubillah, naudzubillah. Ini sambungan kepada guru tidak cukup hanya dengan hati, tapi dengan zahir. Kita harus nyambung, harus datang kepada guru. Siapa guru itu? Guru yang membawa kita kenal kepada Rasulullah SAW. Siapa pun itu guru. Teman, tapi itu mengarahkan kita kepada Rasulullah, itu guru. Oleh sebab itu harus ada sambungan kepada guru, agar ilmu kita barokah. Harus ada sambungan kepada orang tua, agar umur kita dan rezeki kita juga barokah. Karena kalau tidak ada sambungan kepada orang tua, hanya kepada guru, maka umur, rezeki itu khawatir tidak barokah. Karena ada cerita dulu itu, ada cerita. Kalau ada yang dari Besuki pasti tahu. Di Besuki itu ada yang namanya Kiai Muiz. Kiai Muiz itu punya pesantren, tapi juga sekaligus beliau itu katanya Pak Guru. Jadi kebutuhan masyarakat itu banyak yang ke beliau, kepada Kiai Muiz. Suatu ketika itu banyak tamu. Ada yang kepentingan ini, kepentingan ini, kepentingan ini. Ada tamu dari Besuki, tetangganya sendiri, itu datang ke Kiai Muiz. Kiai, saya ada kepentingan juga. Apa? Ini. Ternyata tamu itu ketika beberapa hari kembali lagi. Loh, kok datang lagi kamu? Iya Kiai. Kamu di mana rumahnya? Ya kamu tuh boleh Kiai. Semak kan dia boleh. Ini kamu? Ya bos oke. Kenapa mak beli boleh? Kuliah pun apa yang kamu nih kapan jenengan? Dua nawan jenengan tak mati Kiai. Kan ini. Dua nawan jenengan tak mati. Loh, kok bisa tak mati? Mungkin boleh bakal kali kan teman Kiai. Tapi parah boleh pun tak boleh. Ini kayak orang jenengan. Mak beli boleh. Di balian boleh jenengan Kiai. Maka aku udah balik ngau nih, kapan jadi ngaji tak mati tuh nabi ya. Buat tosoju dulu. Ini gak datang ke TV, jangan dulu. Akhirnya tanya aku, kamu mau ke sini sudah pamit kepada kedua orang tua? Tidak ya, karena saya sudah lama tidak nyapa dengan orang tua saya. Itu masalah itu, masalah. Kalau kepada mertua, apalagi kepada mertua gitu, tidak ada. Gitu. Oh kalau begitu mau nggak gini konyol. Berarti benih tua boleh tidak mati. Bukan doa saya yang tidak mati. Itu salahnya kamu. Kenapa Kiai? Karena kamu datang ke sini itu intinya hanya ingin mengambil cantolan.
Mana di bahasa Madura itu tel cantel. Ya begini. Sentel, tahu ya? Ini bahasa Inggris ini. Nah, kamu meninggalkan gele. Apa gele? Itu bahasa Inggris juga itu. Gala. Ya gala ya, gala ya gele or gele. Gele nanti kaitina dengan pengguna. Bukan saya gele ya, hanya sebut kita. Bapak ibu. Terus gele nak boleh mengkorang lanceng solor jong. Matuan nanti kan gele. Monpon gele nasi duan isolor lancong tiga nento mas kone eden sendiri lah pasang lagi gele na apapun yang kamu inginkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu contoh pacut ini tapi mentika gele na itina kapa ibu na tak nyanto kamat tuana ika musuh kun entar dento mon eden sendiri kabur kateng mortika kun ni bodil sendiri sampai kiamat tak kira oleh nabi yang kita inginkan. Nah, makanya aku tuh campur yang kemarin. Kita harus campur, harus bersama. Kalau bahasa orang lambat apa? Bapak, babu, guru, rato. Ini harus. Kalau ingin mulia hidup, ini jangan sampai terpisah. Bapak, babu, bapak dan ibu, guru yang guru kita. Kalau kita sambungkan guru itu siapa? Kita kembali kepada sabda Rasulullah. Ana bu'istu mu'alliman. Saya ini diutus oleh Allah mu'alliman sebagai guru, sebagai pengajar. Makanya kalau kita berguru, kalau kita mondok ke tempat ini mondok, ini sudah jelas sanadnya, sanad keguruannya nyantol kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak babu guru rato. Rato itu siapa? Apakah Rato Majapahit atau Rato Dwi Pangga Arya Kamandano? Ya bukan. Rato itu yang dimaksud adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang ngaraponi alam semesta. Jadi Rato yang dimaksud di situ dengan orang tua kita adalah Rato Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak babu guru Rato. Pak sambung Pak ibu kanjeng Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ini yang kita lakukan, baik ada di pondok pesantren, terutama besok ketika ada di masyarakat, insya Allah kehidupan kita akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Jadi seperti itu tadi, sambungan kita kepada guru jangan hilang ketika ada di masyarakat. Contohnya seperti tadi Imam Az-Zarnuji, orang yang ahli tapi orang nyampung. Satunya Syamsul A'imah, orang yang di pondok sederhana, tak begitu ahli, hanya sedikit bisa baca Quran. Makanya teman-temannya itu bingung, kok bisa ya Imam Az-Zarnuji itu alim di pondok malah menjadi ustaz, tapi Syamsul A'imah itu orang biasa saja, tidak begitu alim, tapi kok bisa di masyarakat dia menjadi orang yang alim, dia bisa mendirikan pesantren, dibutuhkan masyarakat. Akhirnya temannya itu yang dulu satu pesantren dengan Syamsul A'imah, dia datang ke rumahnya, ditanyakan, apa yang kamu lakukan Syamsul A'imah, kok bisa kamu ini seperti ini ketika di masyarakat, liundhiru qaumahum idza raja', bisa seperti ini kamu di masyarakat. Maka apa kata Syamsul A'imah? Saya yang dilakukan hanya tidak ada lain kecuali sambungan hati, zahir dan batin saya kepada guru. Bagaimana cara kamu menyambungkan? Saya selama ada di pondok, saya tidak pernah melanggar aturan pondok pesantren. Ketika saya ada di rumah, saya setiap bulan dengan orang tua saya, pasti saya silaturahim kepada guru saya. Jadi saya selain menyambungkan batiniah saya, juga zahir saya harus ketemu dengan guru saya. Ini yang mengangkat ilmu saya, walaupun di pondok hanya sederhana, tapi di masyarakat dibuka oleh Allah dan bisa diberikan barokah dan manfaat. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan seluruh santri yang ada di pondok pesantren Ma'hadul Quran Al-Liqra ini mudah-mudahan menjadi ahli Al-Quran, ahli hadis, amin, dan ahli sunnati wal jamaah. Dan mudah-mudahan ketika berada di tengah-tengah masyarakat
menjadi syafi'is shawir fi hadzal zaman. Amin. Allahumma amin. Mungkin ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada barokah dan manfaat. Allahumma habibna ilan nabi wa habibin nabi ilaina. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadhihi al-buq'ah buq'atan mubarakatan nafi'atan da'imatan ila yaumil qiyamah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jami'at tullab fi ma'hadil Qur'an al-Zikra min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-din wa ahli al-Qur'an wa ahli al-hadith wa ahli sunnati wal jama'ah wa la taj'alhum min ahli al-jahdi wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.